Betul. Oke, kita langsung ke mitos atau fakta yang pertama pemirsa adalah menikah untuk punya anak. Ayo, bagi Anda yang di rumah, apakah Anda menikah untuk punya anak atau apa? Nggak ngerti. Apakah tujuan menikahnya itu adalah tujuan menikah yang baik gitu kan? Untuk punya anak, betul atau enggak? Ya sebenarnya anak adalah rezeki seperti itu. Tapi apakah memang tujuan dari menikah adalah untuk punya anak? Kita langsung tanyakan ke pakarnya berikut ini. Nah, itu adalah mitos. Karena belum tentu, memang ada pasangan yang menikah untuk mendapatkan keturunan. Tapi ada juga pasangan yang memutuskan untuk menikah, lalu memutuskan untuk tidak memiliki anak gitu. Jadi tujuan menikah itu sebenarnya balik lagi ke tiap-tiap pasangan, seperti itu. Nah, kalau menikah itu sendiri sebenarnya adalah ketika kita menemukan partner, pasangan untuk menjalani hidup yang bisa mendukung kita untuk menjadi lebih baik lagi, berkembang, menjadi orang yang lebih baik lagi tiap harinya, kayak gitu. Nah, pemirsa dan Matt, itu tadi jawabannya. Memang tujuan pernikahan itu ada banyak dan punya anak biasanya bukan menjadi tujuan utama untuk menikah, tetapi memang tidak pernah salah bahwa punya harapan ketika menikah kemudian memiliki anak dan buah hati. Oke, kita akan langsung ke mitos yang kedua. Mitos yang kedua adalah tidak lengkap tanpa anak. Nah, benar nggak sih bahwa sebetulnya hidup pernikahan itu tidak lengkap tanpa anak? Langsung saja kita tanyakan langsung apakah benar itu mitos atau fakta kepada pakar yang berikut ini. Itu mitos. Nah, jadi dari beberapa penelitian yang saya baca, memang ada yang bilang bahwa ada pasangan yang menikah dan punya anak, mereka lebih bahagia dibandingkan pasangan yang tidak punya anak. Tapi ada penelitian lain yang bilang bahwa pasangan yang tidak punya anak, child free marriage, itu lebih bahagia daripada pasangan yang punya anak. Gitu. Jadi beda-beda. Nah, kalau di sini poinnya adalah sumber kebahagiaannya itu sendiri dalam pernikahan bukan di anak, tapi gimana di kualitas relasi hubungan antar pasangan ini. Gitu. Nah, itu dia jawabannya. Memang, tapi tidak benar selalu seperti itu. Anak datang dalam kehidupan rumah tangga kita itu memang membawa kebahagiaan tersendiri. Selain karena memang dari batinnya juga terpenuhi, lahirnya adalah ketika kita melihat rumah kita itu ramai. Oke, kita lanjut. Ketiga, anak adalah investasi masa depan. Nah, ini banyak orang tua loh, benar ya pemirsa, yang kemudian menganggap bahwa punya anak itu adalah bagian investasi hidup saya di masa depan. Begitu loh, Matt. Jadi ada mungkin, nggak tahu ini benar atau nggak ya, anak adalah pembawa rezeki. Nah, apakah benar bahwasanya anak adalah investasi dalam keluarga? Kita tanyakan ke pakarnya berikut ini. Itu mitos. Jadi memang ada orang tua yang beranggapan ketika punya banyak anak, nanti ketika di masa tuanya ada banyak yang bisa merawat mereka, seperti itu. Nah, sebenarnya sih sah-sah aja ya kalau misalnya orang tua punya anggapan seperti itu gitu. Cuma nanti memang harus siap-siap untuk kecewa ketika di masa depannya anak-anaknya ternyata tidak seperti yang diharapkan, kayak gitu. Nah, sebenarnya seperti lagu Kasih Ibu yang sering kita dengar ya, ketika jadi orang tua itu kita bersiap untuk memberi tanpa harap kembali, kita bersiap untuk mencintai tanpa memiliki, merawat dengan tulus, lalu bersiap untuk melepas anak kita nanti ke dunia luar, kayak gitu. Ternyata jawabannya seperti itu, Matt. Tugas kita sebagai orang tua adalah berinvestasi untuk anak atau buah hati kita. Bukan kemudian kebalik, anak dijadikan investasi yang harapannya kalau sudah sukses nanti akan mengangkat derajat orang tua, membuat orang tuanya lebih bahagia. Bukan itu sebetulnya harusnya tujuan untuk memiliki anak atau buah hati. Langsung saja kita masuk ke mitos yang selanjutnya, yaitu anak membawa perubahan. Nah, anak hadir itu katanya membawa kemudian banyak perubahan dalam diri kedua orang tua. Tapi apakah betul seperti itu? Perubahannya harus yang bagaimana? Gimana, Mbak? Berhubung saya belum berumah tangga, jadi saya tidak bisa menjawabnya. Kita langsung tanyakan ke pakarnya berikut ini. Ya, kalau ini fakta, memang benar sekali. Ketika kita menikah dan hanya berdua saja dengan pasangan, seluruh waktu dan perhatian ya hanya untuk berdua saja, kayak gitu. Tapi ketika ada anak, waktu dan perhatiannya pasti jelas akan terbagi ke anak pertama, anak kedua, dan nanti entah ada berapa anak, kayak gitu ya. Jadi memang benar setelah ada anak, ya kehidupan memang ada perubahan, perlu ada penyesuaian lagi dari hubungan si suami istri ini.
Nah, ternyata benar ya, hadirnya anak itu secara tidak langsung pasti akan membawa banyak perubahan dalam hubungan atau relasi suami istri. Karena memang dengan memiliki anak artinya punya tanggung jawab lebih yang harusnya membuat pasangan suami istri itu berubah menjadi lebih baik. Karena kan harus jadi contoh buat anak-anaknya dong. Betul, jadi ketika sudah ada anak biasanya hubungan akan bisa jauh lebih romantis karena memang dua belah pihak baik ibu maupun bapaknya, suami istrinya ini bisa jauh lebih bertanggung jawab seperti Ayu bilang tadi. Dan akhirnya keluarga jadi semakin harmonis. Benar, justru hadirnya anak tidak boleh membuat jadi tidak romantis, tetapi justru harus mendekatkan pasangan. Gitu. Karena